Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas terkait dengan persiapan para teman-teman dosen yang akan diserdos atau calon dosen yang akan disertifikasi, yang hari ini masih di dalam proses verifikasi dari data D4. Maka penting untuk mencermati informasi yang berkaitan dengan proses sertifikasi dosen tahun 2020 gelombang kedua. Yang pertama, kalau dilihat dari surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 Juli 2020 tentang pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang kedua tahun 2020. Di sini jelas disampaikan berkaitan dengan yang pertama, Serdos gelombang kedua tahun 2020 diikuti oleh dosen tetap atau dosen yang ber-NIDN atau dosen NIDK. Kemudian yang kedua, calon dosen yang disertifikasi atau masuk ke data D4 yang tidak lolos ke data D5 Serdos tahap pertama atau tahap ke-1 akan diikut sertakan setelah penetapan data D4 Serdos tahap 2. Jadi bagi teman-teman dosen yang di gelombang 1 kemarin tidak lolos ke data D5 atau sampai selesai di data D4, maka untuk tahap kedua ini calon dosen yang disertifikasi yang kemarin tidak lolos itu langsung masuk ke data D4 Serdos tahap kedua. Artinya langsung masuk ke penetapan Serdos tahap kedua di data D4. Jadi teman-teman dosen yang kemarin tidak lolos di D4 ke D5, maka nanti di gelombang 2 ini akan masuk ke D4 kembali dan mengulang mengisi kemudian mengupload ketentuan-ketentuan dari Serdos seperti biasa. Kemudian yang ketiga, pada penetapan data D5 Serdos tahap 2 bagi dosen yang disertifikasi di lingkungan Kemendikbud akan dibuatkan peringkat sesuai dengan urutan prioritas dan kelengkapan kurikulum vitae. Karena ini berkaitan dengan kuota yang disiapkan pada anggaran tahun 2020, sehingga untuk dosen yang akan disertifikasi atau calon dosen yang akan disertifikasi pada tahap kedua ini memang betul-betul harus memperhatikan dua aspek yang menjadi penting untuk dipahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan ranking atau urutan prioritas atau sesuai dengan nilai. Jadi kalau misalnya lulus semua tetapi tidak masuk ke dalam peringkat kota, maka secara otomatis di Serdos tahap 2 ini juga tidak bisa dikatakan lulus karena menyesuaikan dengan kota. Sudah disampaikan sejak awal di dalam surat edaran itu. Jadi nanti untuk penetapan kelulusan Serdos sesuai dengan surat edaran ini, maka disesuaikan atau diurutkan sesuai dengan urutan prioritas atau nilai. Yang kedua, calon dosen yang akan disertifikasi itu juga akan dilihat dari kelengkapan kurikulum vitae-nya. Jadi penting untuk memperhatikan kurikulum vitae diisi selengkap-lengkapnya. Jangan sampai ada yang kosong, jangan sampai ada yang terlewat. Harus dipenuhi, usahakan dipenuhi semua, harus terisi semua. Karena ini nanti menjadi syarat mutlak yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk bisa menjadi dasar bahwa CV saya adalah lengkap, selengkap-lengkapnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian yang keempat, dosen yang disertifikasi atau D5 pada tahap 1 yang tidak diajukan atau terlambat sinkronisasi
akan diikut sertakan setelah penetapan data D5 Serdos tahap 2. Jadi kemarin yang sudah masuk ke data D5 tetapi misalnya terlambat sinkronisasi atau tidak diusulkan, tidak diajukan di data D5, maka nanti di tahap kedua ini akan masuk langsung ke data D5 Serdos tahap 2. Dan yang lain-lain ini berkaitan dengan administrasi. Jadi itu penting untuk bisa dipahami. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan lampiran yang pertama dari surat edaran tadi, jadwal pelaksanaan Serdos gelombang kedua tahun 2020. Ini juga penting untuk diperhatikan bagi teman-teman dosen yang diusulkan untuk menjadi calon dosen yang disertifikasi oleh perguruan tingginya masing-masing. Jadwal ini menjadi penting agar kita bisa merange kapan harus melakukan apa, kapan harus melengkapi apa, kapan harus menyiapkan apa. Yang pertama, penetapan D3 itu tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian verifikasi data D3 oleh PSDPTU itu pada tanggal 4 sampai tanggal 17 Agustus. Jadi hari ini proses Serdos sampai diverifikasi data D3 oleh PDS-PTU untuk kemudian nanti ditetapkan pada tanggal 18 Agustus itu tahun 2020 itu akan menjadi penetapan data D4. Jadi hari ini masih dalam proses verifikasi data D3 yang dilakukan oleh PSD-PTU untuk kemudian ditetapkan menjadi calon dosen yang disertifikasi, itu nanti masuk ke penetapan data D4 pada tanggal 18 Agustus. Maka nanti dilihat tanggal 18 Agustus apakah nama kita sudah masuk atau belum menjadi calon dosen yang disertifikasi yang masuk pada penetapan data D4. Kemudian pada proses penetapan data D4 ini yang paling penting untuk bisa dilakukan oleh calon dosen yang akan sertifikasi. Mulai misalnya ngisi biodata, kemudian upload foto, kemudian upload TKBI, TKDA, dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan setelah saya menjelaskan jadwal ini. Jadi di penetapan data D4 itu tanggal 18 Agustus setelah ada penetapan, maka Bapak Ibu calon dosen yang akan disertifikasi itu akan melakukan berbagai proses atau tahapan-tahapan di dalam melengkapi kurikulum VT dan proses penilaian persepsional. Jadi pada penilaian persepsional ini dilakukan tanggal 19 Agustus sampai tanggal 22 September tahun 2020. Sehingga kalau sudah data lengkap masuk ke data D4, kemudian Bapak Ibu melengkapi data kurikulum VT Bapak Ibu atau biodata Bapak Ibu yang ada di sister. Sehingga jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang kosong. Data di sister sebaik-baiknya diisi dengan lengkap, dengan data-data yang akurat, jangan sampai ada yang kosong. Sehingga nanti pada proses setelah data-data lengkap, kapan data-data di sistem itu dilengkapi? Ketika sudah ada penetapan data D4. Sehingga Bapak Ibu ketika sudah masuk dalam data D4, Bapak Ibu segera melakukan cross check terhadap kurikulum VT dan biodata Bapak Ibu yang ada di sister. Kemudian setelah itu lengkap dan semua sudah diisi, Bapak Ibu silakan bisa langsung mengisi atau melakukan proses penilaian. Kemudian setelah melakukan proses penilaian persepsional, jadi Bapak Ibu setelah melakukan cross check terhadap kurikulum VT di sister, maka Bapak Ibu melakukan pelaksanaan penilaian persepsional yang itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri sebagai calon dosen yang sertifikasi, kemudian oleh atasan Bapak Ibu langsung, kemudian oleh kolega atau teman sejawat 3 penilaian atau 3 teman sejawat, dan yang terakhir adalah mahasiswa itu 5 mahasiswa. Jadi total penilaian persepsional Bapak Ibu itu ada 10 penilaian yang terdiri dari Bapak Ibu sendiri, dari atasan, dari sejawat 3, dan mahasiswa 5 orang. Dan kemudian ini menjadi bagian dari proses penilaian persepsional. Kemudian setelah itu Bapak Ibu
Kalau lolos misalnya di nilai gabungan lolos yang dikompilasikan dari jabatan fungsional, dari kepangkatan, dari pendidikan sampai ke nilai persepsional, itu kemudian menjadi bagian dari nilai gabungan. Kemudian kalau lolos maka Bapak Ibu akan ditetapkan masuk ke data D5. Itu artinya Bapak Ibu lolos di data D4. Di data D5 itu adalah calon dosen yang disertifikasi yang lolos di data D4 atau di nilai gabungan. Nanti ada keterangannya di sister itu, di layanan Serdos itu lulus untuk melanjutkan ke data D5. Nah, pada penetapan data D5 ini dilakukan pada tanggal 14 September 2020. Setelah Bapak Ibu ditetapkan masuk ke data D5, maka Bapak Ibu harus melakukan pengisian dan validasi deskripsi oleh dosen yang disertifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah lolos di data D4 masuk ke data D5, Bapak Ibu tinggal satu langkah lagi itu bisa lulus Serdos. Di data D5 ini Bapak Ibu diharuskan untuk menulis deskripsi diri, menulis apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi menulis apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, mulai dari mengajar, mulai dari penelitian, pengabdian, publikasi, semua hal yang berkaitan dengan Bapak Ibu, termasuk misalnya nulis buku, konferensi, semua ditulis di dalam deskripsi diri. Nanti ada tahapan-tahapannya, ada kolom-kolomnya yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa disiapkan untuk bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai deskripsi diri Bapak Ibu. Jadi rekod Bapak Ibu selama menjadi dosen itu nanti akan ditulis di dalam deskripsi diri. Pengisian deskripsi diri atau penulisan deskripsi diri itu dimulai tanggal 15 sampai 22 September tahun 2020. Untuk cara dan trik menulis deskripsi diri nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah batas akhir pengajuan portofolio dosen yang disertifikasi oleh PSD PTU tanggal 23 September. Kemudian penilaian portofolio Bapak Ibu nanti setelah menulis deskripsi diri, kemudian portofolio Bapak Ibu akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Itu tanggal 9 sampai tanggal 18 Oktober 2020. Kemudian ada yudisium internal PTPS, perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen, tanggal 19 sampai tanggal 20 Oktober 2020. Dan yang terakhir adalah yudisium nasional, itu tanggal 23 Oktober tahun 2020. Berarti kalau diperkirakan proses penetapan D3 sampai ke yudisium nasional itu ada Agustus, September, Oktober, ada sekitar 3 bulan. Ada sekitar 3 bulan proses sertifikasi dosen. Jadi itu jadwal yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu ingat-ingat, sehingga nanti bisa cross check atau bisa melihat kira-kira hari ini sampai mana tahapan Serdos, sehingga Bapak Ibu tahu dan bisa menyiapkan.